Ye ye ye, halo Sobat John Speak. Kali ini kita akan menampilkan sebuah film romance dari negeri Cina, The Third Way of Love, yang disutradarai oleh John Lee. Jangan lupa, seperti biasa sebelum nonton kita siapin dulu secangkir kopi atau tehnya ya. Film ini diawali dengan menampilkan suasana tenang penerbangan sebuah pesawat dari Hong Kong tujuan Shanghai. Akan tetapi, ketenangan seorang pria terganggu karena adanya tangisan seorang wanita yang bernama Zhou Yu. Zhou Yu merupakan seorang pengacara. Dia baru saja menjalani sidang perceraian dengan suaminya di Hong Kong. Inilah membuat hatinya sangat terpukul hingga tak kuat menahan tangis sesenggukan di dalam pesawat. Hingga pria di sampingnya memberikan selembar tisu padanya. Namun karena saking sedihnya, Zhou Yu tidak memperhatikan wajah pria tersebut. Sampai di rumahnya, Zhou Yu mendapati adiknya yaitu Zhou Yue tak sadarkan diri. Adiknya ternyata mencoba melakukan bunuh diri. Beruntung adiknya masih bisa diselamatkan. Dokter berpesan bahwa Zhou Yue mengalami depresi berat sehingga peran keluarga sangat dibutuhkan. Zhou Yu memeriksa handphone adiknya yang telah siuman. Dia bertanya siapa itu Lin Qizeng setelah dia melihat begitu banyak pesan yang dikirimkan oleh adiknya pada pria tersebut. Namun adiknya tetap bungkam. Besok paginya Zhou Yu kembali masuk ke kantornya. Dia bertanya kepada rekan kerjanya Gao tentang Lin Qizeng. Dari Gao, Zhou Yu dapat info bahwa Qizeng adalah pewaris dari Zilin Group, tempat adik Zhou Yu bekerja. Zhou Yu pergi mendatangi kantor Qizeng dengan rasa marah. Meskipun dilarang masuk, dia berhasil menerobos masuk ke ruang kerja Qizeng. Ternyata Qizeng adalah pria yang memberinya tisu saat Zhou Yu menangis di pesawat. Qizeng menjelaskan bahwa adiknya Zhou Yu adalah pekerja baru di kantornya. Dia juga tidak pernah menggunakan pesan SMS, sebab dia hanya menggunakan email. Kini Zhou Yu menyadari kalau adiknya lah yang terlalu terobsesi pada Qizeng. Dia akan menyuruh adiknya untuk berhenti kerja. Tapi Qizeng menolak karena setiap karyawan telah terikat kontrak dan tak bisa berhenti kerja sesuka hati. Mendengar itu, Zhou Yu pun tak bisa berbuat banyak. Dia segera keluar dan sambil mendang pintu karena emosi. Di rumah, walaupun Zhou Yu membujuk adiknya agar berhenti kerja, adiknya, Zhou Yue, tetap tidak mau. Di kantor, Zhou Yu meminta bantuan koleganya untuk mengubah isi kontrak kerja adiknya dengan perusahaan Zilin. Namun kontraknya ternyata terlalu sempurna, jadi Zhou Yu tak bisa menuntut apapun. Tiba-tiba Zhou Yu mendapat panggilan darurat. Kliennya mencoba bunuh diri, lompat dari sebuah gedung konstruksi. Ia menuntut uang kompensasinya pada pihak kontraktor. Proyek ini ternyata dimiliki oleh Qizeng. Qizeng kaget karena bertemu kembali dengan Zhou Yu. Sesuai permintaan Zhou Yu, Qizeng lalu menyuruh bawahannya untuk memberikan uang kompensasi. Sebagai pengacara, Zhou Yu berencana memberikan uang tersebut kepada kliennya di puncak gedung. Namun Zhou Yu memiliki fobia ketinggian. Akhirnya Qizeng ikut naik menemaninya. Sampai di atas, Zhou Yu makin lemah, sedangkan kliennya sulit untuk dibujuk. Setelah uang diserahkan, Qizeng berusaha membantu Zhou Yu, yang terlihat mulai tak sadarkan diri. Qizeng segera merangkul dan memapah Zhou Yu untuk turun. Atas kebaikan Qizeng, Zhou Yu pun mentraktir Qizeng di sebuah rumah makan sederhana. Mereka berdua saling bertukar cerita, dan kelihatannya Qizeng mulai tertarik pada pribadi seorang Zhou Yu. Padahal Qizeng merupakan seorang CEO perusahaan besar, tapi rela sepayung berdua demi mengantar pulang Zhou Yu.
Besoknya di bandara, Qizeng menjemput Xin Yao. Xin Yao ini sudah lama menyukai Qizeng, namun Qizeng hanya menganggap Xin Yao sebagai teman masa kecil. Berita tentang Qizeng dan Zhou Yu yang menyelamatkan seorang buruh viral di media sosial. Teman-teman kantor iri pada Zhou Yu. Siang itu Zhou Yu dan rekannya dipanggil ke ruang direktur menyampaikan bahwa Zilin Group sedang mencari badan penasihat hukum mereka yang baru. Oleh sebab itu, direktur minta bantuan Zhou Yu agar membujuk Qizeng agar mau menerima firma hukum mereka. Direktur mengancam akan bunuh diri jika Zhou Yu menolak. Mau tak mau Zhou Yu menyetujuinya. Firma hukum mereka akhirnya diterima oleh Zilin Group karena Qizeng terkesan dengan presentasi Zhou Yu. Malam hari sepulang dari perayaan kesuksesan firma hukumnya, Zhou Yu dijemput supir Qizeng. Dia diantar ke sebuah bar karena Qizeng ingin bertemu. Di tempat ini, Qizeng menyatakan cintanya pada Zhou Yu. Namun, tanpa pikir panjang, Zhou Yu langsung menolaknya. Agar adiknya tidak terus bersedih karena Qizeng, Zhou Yu berencana membuat kencan buta untuknya. Tapi saat bertemu teman kencannya, adiknya menunjukkan respon penolakan. Di lain pihak, Qizeng belum menyerah. Dia menelepon Zhou Yu untuk mengajaknya makan malam di rumah. Di rumah, Qizeng kembali mengutarakan keseriusannya untuk menikahi Zhou Yu. Namun Zhou Yu kembali menolaknya karena Zhou Yu merasa dia hanyalah seorang janda. Pertemuan dengan Qizeng membuat Zhou Yu sering melamun memikirkannya. Hal ini membuat adiknya kesal karena Zhou Yu sering tidak mendengarkan perkataannya. Rasa cintanya pada Zhou Yu membuat Qizeng pantang menyerah. Dia mendatangi kantor Zhou Yu karena teleponnya nggak diangkat-angkat. Walau Qizeng kembali menunjukkan keseriusannya, Zhou Yu tetap kekeh menolak cinta Qizeng. Xin Yao mengunjungi Qizeng di kantornya, membawakan makan siang. Meski terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Qizeng, namun respon Qizeng hanya menganggapnya sebagai adik semata. Suatu hari, Qizeng akan melakukan perjalanan bisnis. Zhou Yu diajak sebagai penasihat hukum perusahaannya. Selama bekerja di perusahaan Qizeng, Zhou Yu mendapat informasi bahwa Qizeng sejak kecil tinggal di luar negeri semenjak ibunya meninggal. Informasi lainnya yaitu Qizeng setiap pagi sering ngopi di sebuah kafe di Yongsan, padahal jaraknya 1,5 jam dari rumahnya, yang ternyata adalah daerah perkantoran Zhou Yu. Hal ini Qizeng lakukan untuk dapat melihat Zhou Yu setiap pagi. Zhou Yu mulai tersentuh. Zhou Yu mendatangi Qizeng di kafe tersebut sebelum ke kantornya. Zhou Yu hanya diam melihat Qizeng, lalu pergi begitu saja. Dia lalu meneleponnya, meminta Zhou Yu untuk menunggu karena dia akan melakukan perjalanan bisnis seminggu lamanya. Zhou Yu pun tersenyum. Tanpa dia sadari, dia mulai punya rasa pada Qizeng. Tibalah hari kepulangan Qizeng. Qizeng minta pada Zhou Yu menunggunya di bandara, karena Zhou Yu kebetulan juga akan ke Beijing menemui kliennya. Namun Qizeng tak kunjung datang. Pesawatnya delay karena cuaca buruk. Dengan cemas, Zhou Yu berharap dapat berjumpa Qizeng setelah sekian lama berpisah. Namun di saat-saat akhir sebelum check-in, tiba-tiba Qizeng datang. Zhou Yu langsung memeluknya. Qizeng bahkan ikut ke Beijing bersama Zhou Yu untuk melepaskan kerinduan satu sama lain. Di Beijing, mereka menghabiskan waktu bersama. Kembali Qizeng mengungkapkan perasaannya, tapi Zhou Yu belum bisa menjawabnya dengan pasti. Sekembalinya di Shanghai, Zhou Yu ke rumah Qizeng. Dia mengembalikan kartu kredit yang diberikan Qizeng saat di Beijing. Zhou Yu menyampaikan bahwa dia tidak bisa memprioritaskan hubungan ini.
dan tidak akan melarang Ki-zeng untuk mencari wanita lain. Namun kebersamaan mereka saat itu terganggu karena kedatangan Shin Yao. Shin Yao tampak kecewa saat Ki-zeng mengatakan kalau dia dan Zhou Yu akan menikah. Beberapa hari kemudian Ki-zeng mendapat masalah. Ayahnya kecewa melihat foto-foto mesra dia dengan Zhou Yu selama di Beijing. Padahal perusahaan sedang mengalami masalah. Kakaknya juga menggelapkan uang proyek untuk kepentingan pribadi, sehingga perusahaan ditakutkan akan bangkrut. Ki-zeng akan pergi agak lama untuk menyelesaikan masalah ini. Zhou Yu maklum dan mengantar Ki-zeng ke bandara. Tanpa sepengetahuan Ki-zeng, ayahnya menemui Zhou Yu. Dia meminta Zhou Yu untuk menjauhi Ki-zeng karena anaknya punya tanggung jawab besar yang harus dia jaga. Dalam suasana hati sedih, tak disangka Ki-zeng ternyata sudah kembali dan duduk di kafe langganannya sambil memperhatikan Zhou Yu. Mereka kembali bertemu. Ki-zeng menggenggam tangan Zhou Yu di bawah selembar koran agar tidak ada lagi yang memfoto kedekatan mereka. Ki-zeng hanya mampir sebentar dan harus pergi lagi. Sebelum berpisah, Zhou Yu memberikan sebungkus tisu seperti awal perjumpaan mereka di pesawat. Shin Yao datang mengunjungi Zhou Yu di kantornya. Shin Yao meminta Zhou Yu untuk meninggalkan Ki-zeng, dan dia sedang mempersiapkan perjanjian surat pranikah antara dia dan Ki-zeng. Di saat yang sama, karena gagal mendapatkan investor, ayah Ki-zeng menelpon seseorang. Dia adalah orang tua dari Shin Yao. Ayah Ki-zeng mengatakan bahwa mereka sebentar lagi akan menjadi besan. Ki-zeng yang putus asa mendatangi Zhou Yu di rumahnya. Zhou Yu menarik Ki-zeng untuk bicara di luar karena takut ketahuan adiknya. Ki-zeng meyakinkan Zhou Yu bahwa Zhou Yu adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Tapi Zhou Yu menangis dan meminta Ki-zeng menjauh dari hidupnya. Karena Shin Yao adalah wanita yang baik. Dengan perasaan hancur, Zhou Yu hanya bisa menangis dan memeluk kemeja Ki-zeng yang masih disimpannya. Keesokan harinya, Zhou Yu berusaha tegar. Walau hatinya sangat hancur, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai pengacara dan melihat Ki-zeng menandatangani surat perjanjian pranikahnya dengan Shin Yao. Ki-zeng dan Zhou Yu sekuat mungkin menahan air matanya agar tak menetes. Zhou Yu sangat depresi. Dia pergi minum ditemani teman kantornya Gao sampai mabuk berat. Dia menangis sekencang mungkin dan mengungkapkan semua kekecewaan di hatinya pada Gao, seolah-olah Gao adalah Ki-zeng. Hari ini adalah hari pernikahan Gao. Zhou Yu terkejut saat melihat kedatangan Ki-zeng sebagai tamu undangan. Zhou Yu langsung pergi saat melihat Ki-zeng akan menghampirinya. Ki-zeng berhasil menemukan Zhou Yu yang bersembunyi di balik sebuah pintu. Zhou Yu langsung menangis terseduh-seduh saat Ki-zeng memeluknya. Ki-zeng membawa Zhou Yu ke rumahnya. Dia memohon untuk bisa mengulang semua dari awal bersama Zhou Yu. Ki-zeng tak ingin seperti ibunya yang mengakhiri hidupnya karena tertekan menikah kontrak. Mendengar hal ini, Zhou Yu mulai luluh. Namun saat itu HP-nya berdering. Ternyata adiknya yang menanyakan di mana keberadaannya sekarang. Zhou Yu coba berbohong, namun adiknya sudah tahu semuanya. Adik Zhou Yu yang masih terobsesi pada Ki-zeng kembali akan bunuh diri. Zhou Yu histeris. Dia minta adiknya untuk turun. Tapi adiknya terlanjur kecewa mengetahui Ki-zeng lebih memilih kakaknya daripada dia. Dia nekat lompat. Ki-zeng berusaha menahannya sekuat tenaga. Walau akhirnya lepas, beruntung di bawah sudah menunggu pemadam kebakaran dan tim medis. Dia selamat.
Kijang hanya bisa diam mematung melihat Zoyu menemani adiknya di dalam ambulan. Akhirnya dia sadar, takdir tak mendukung percintaan mereka. Singkat cerita, Kijang memilih tinggal di Hong Kong. Dia coba menjalani hidupnya di sana tanpa kehadiran Zoyu. Saat di pesawat, pramugari meminta Kijang mengeluarkan barang-barang berharga dari mantelnya sebelum digantung. Kijang menemukan syal yang dibelikan Zoyu saat di Beijing. Kijang pun menangis pilu saat mengingat semua kenangan mereka berdua. Sementara itu di Shanghai, Zoyu juga menangis saat melewati jembatan penyeberangan yang dibuat perusahaan Kijang. Kijang menamainya jembatan hujan untuk mengenang momen pertama mereka di bawah guyuran hujan. Di akhir cerita diperdengarkan narasi tentang 3 pembagian cinta. Pertama, seorang wanita yang menangis. Kedua, seorang pria yang menghapus air matanya. Dan ketiga, tak diberikan jawaban sama sekali. Film pun berakhir. Film ini penuh dengan romansa percintaan yang harus berakhir menyedihkan. Zoyu yang seorang janda pada awalnya enggan membuka hati untuk Kijang. Namun, keseriusan Kijang akhirnya membuat Zoyu luluh. Percintaan mereka dipenuhi banyak rintangan, mulai dari adik Zoyu yang sangat terobsesi pada Kijang hingga perbedaan kasta di antara mereka yang membuat percintaan mereka harus kandas. Sesuai judul film yaitu The Third Way of Love, yang berarti 3 cara mencintai, kita diajarkan bahwa cara pertama dan kedua adalah pria dan wanita yang sama-sama saling menguatkan. Namun, jika kedua cara ini gagal, maka kita harus mengambil cara ketiga, yaitu saling mengikhlaskan. Demikian, terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.